Oke, kali ini saya akan review Sipo yang buat saya sampai hari ini paling berharga. Ya, buat kolektor yang sudah ngoleksi Sipo puluhan tahun atau ratusan tahun pasti ngerti ini apa. Tapi aku ceritain dulu dikit. Ini anehnya bapak saya dan uniknya bapak saya. Ini kado ulang tahun saya yang ke-9. Bocil 9 tahun dikado korek Sipo dan Siponya bukan Sipo kaleng-kaleng. Ini Sipo 60th anniversary. Jadi dalam rangka perayaan 60 tahunnya Sipo, ulang tahunnya Sipo. Di mana Sipo itu berdiri di tahun 1932. Ini ditulis di sini. 1932 1992. Ini memang tidak biasa dari kemasannya. Biasanya Sipo dulu di tahun-tahun 92 kemasannya kayak gini. Ini eksklusif. Pakai kaleng. Kaleng yang tentunya ini ada engselnya, jadi kayak kotak perhiasan gitu. Ini di sini ada tulisan Made in USA. Lifetime guaranteed, Sipo, logo Sipo. Di bagian sini ada tulisan 60th anniversary windproof lighter. Di sini Sipo Manufacturing Company, ada alamatnya. 33 Barbour Street, Bradford, Pennsylvania. Ini ada kode posnya. Di sini Sipo 60th anniversary. Ini bagian bawah sampai kayak gini nih ya. Ini enggak saya apa-apain, cuma numpuk di lemari aja. Tapi mungkin agak lembab atau gimana nih, jadi berkarat. Dan ini finishingnya juga rada bladus. Ini di casingnya juga sebenarnya cakep. Finishnya kayak apa ya, dipegang agak kasar gitu. Terus ada tone doff sama glossy. Oke, ini ada gambar korek Sipo dibuka. Ini cakep juga ya desainnya. Anggun dan elegan, kayak simbol Romawi gitulah. Oke, langsung aja kita cek, kita buka. Nah, ini di bagian sini ada sedikit kata sambutan dari Sipo. Sejak 1932 nama Sipo sudah selalu berarti kualitas. Special pewter. Oke, jadi ini ada emblemnya dari pewter. Korek beremblem pewter. Ini dibuat dalam rangka merayakan ulang tahun kami yang ke-60. Kemajuan teknologi membuat kita membuat korek yang kuat dan penampilan yang atraktif untuk produk-produk kami. Dari brush finish sampai ke midnight chrome finish. Nah, ini koreknya namanya midnight chrome finish. Produk kami mencerminkan komitmen Sipo untuk kualitas terbaik buatan Amerika. Oke, ini koreknya kayak gini. Ini emblem pewternya. Nah, ini ada kartu garansinya. Ini kotaknya
dasarnya ada kayak bludunya merah gitu, walaupun ini juga cuman plastik tapi keren. Nah, ini kartu garansinya, kartu garansi dari tahun 1992. Kayak gini, kita coba aja buka. Satu sisi cuman kayak gini doang. Ini gambar fluidnya dalam berbagai bahasa, dari atas fluid and flint. Oke, ini sama promo flintnya dengan berbagai bahasa apa aja. Ini yang terakhir bahasa Jepang kayaknya. Ya, memang sejak 1992 Sipo udah mendunia. Baliknya kayak gini, ada warning, keep lighter away from children. Oke. Nah, dan ini yang menarik, ini cara pakainya. Ini yang menarik nih. Ini menjelaskan kenapa Sipo dari era tahun 90-an kartu garansinya pada hilang. Nih, send for free Sipo Collector Guidebook. Jadi kirim ininya dikasih ini buku kolektor guidebook. Biar gak kelamaan, sekarang kita lihat koreknya. Star of the show. Ini bagian emblemnya, pewter emblem. Cakep memang. Ini di bagian finishnya ini kayaknya brush finish. Aslinya brush finish, terus kemudian mereka finish ulang pakai midnight chrome. Jadi bukan sekedar brush finish aja, tapi midnight chrome. Walaupun ini di samping sepertinya lebih kinclong. Ini yang high polish chrome, sampai kayak cermin gitu. Dan ini yang menariknya dari tahun 92 itu di bagian ini di bagian engsel. Di bagian ini masih belum begitu tegas. Nggak seperti seri-seri yang lebih baru, ini dari 2004. Lebih tegas, ini masih agak samar gitu. Ini di bagian pengait engsel juga di finish. Di bagian baliknya. Midnight chrome itu kayak gini. Kalau saya matiin lampunya, nah midnight chrome. Yang paling penting kita lihat nih stampingnya, bagian bawah. Ini di bagian sini tertulis 1932 Sipo 1992 Bradford, made in USA, Bradford, Pennsylvania, made in USA. Ini sepertinya ada huruf R-nya. Ini memang ada dua tipe. Ini kebetulan yang tipe flat bottom, ada yang tipe kayak gini, tipe legok gini. Saya pernah lihat, ada kawan punya, itu kebetulan huruf J merujuk ke November, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, ya November. November dan angka 8 Romawi, VIII. 84 tambah 8, 92.
Selain itu sama, bagian ini emblem bla 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 juga sama, ini pewter emblemnya juga di finish. Kita lihat sekarang dalam. Ini karena lama sekali nggak dibuka, ini udah pasti flinnya macet. Tapi ini saya belum berani bersihin karena ini beneran nos, ini jeres aja juga belum pernah. Tuh di bagian sumbunya aja masih kayak gini. Terus ini di sini juga di bagian dalam. Ini untuk camnya kayak gini. Sudah dengan model bumpet ininya. Ada sedikit karat di roda. Ini 20 tahun lebih nggak saya buka. Ya, dengan 2 garis nih di sini. Sekarang kita coba buka insert. Ini relatif agak ringan. Oke, ini ada kode di sini. Ini ada huruf E. Cuman mereka nggak kasih tahun di insertnya. Ya, ini mereka nggak tulis tahunnya di sini. Walaupun pastinya 1992. Karena mereka udah yakin itu di casing ditulis 1992, jadi mereka nggak tambahin. Januari, Februari, Maret, April, Mei. Jadi ini dari bulan Mei. Sampingnya kayak gini. Ini di belakangnya. Oke, kebalik. Ini bautnya kayak gini, kapasnya masih putih itu aja. Ini cam tentunya masih kencang banget. Ini banyak bubuk dari flinnya udah pasti pecah ini. Bagian bawah casing. Ya, itu agak kelihatan agak tandas dari stampingnya, walaupun rada samar, nggak tandas banget karena memang agak beda sama yang tipe yang legok. Ini kan tipe yang flat bottom. Oke, ini logo anunya cakep banget, pewternya, ini pewter emblemnya luar biasa mantep. Ini 1932, 1992, 68th anniversary, sama kayak logo tadi di depan, sama kayak logo di depan. Bagian ini kinclong. Ini di tahun 1992 pada perayaan 60 tahunnya Sipo ini,
dirilis ini dengan pewter emblem ini. Ada juga sama kayak gini pewter emblem tapi dengan nickel finish, jadi ini cuman putih kinclong gitu. Terus dengan kotak seperti kotaknya ini tapi gede kayak kotak kue gitu, tapi dengan motif yang sama dengan isi 6 korek. Dengan isi 6 korek tanpa pewter emblem, cuman gambarnya digrafir aja. Ada 60 tahun, 40 tahun apa ya, aku agak lupa. Yang paling sensasional yang employee only, jadi khusus diperuntukkan karyawannya Sipo, itu koreknya dikemas dalam kotak kayu, eksklusif banget itu, memang beneran kayak perhiasan, dengan casingnya dari solid sterling silver, tanpa emblem, cuman digrafir aja, tapi grafir tangan, grafir manual, dan itu elaborate banget. Itu luar biasa, cuman saya nggak kebagian karena harganya juga nggak ngotak. Ini di masanya Sipo ini dijual dengan harga yang relatif mahal. Jadi dijual 2 kali dari rata-rata Sipo. Di masa ini Sipo ya cuman ada 2 macam. Original yang klasik kayak sekarang yang biasa itu, sama slim. Nah, ini korek yang cukup bersejarah, bukan sekedar Sipo. Ini cukup memiliki nilai sejarah. Yang pertama kalinya Sipo merilis kolektor grade, yaitu yang tujuan utamanya bukan buat dipakai tapi lebih untuk keperluan dikoleksi. Ini juga pertama kalinya Sipo ngerilis limited edition alias edisi terbatas. Ini juga pertama kalinya Sipo merilis Midnight Chrome. 3 hal dari yang baru dari Sipo ada di sini. Di masa korek ini pertama dijual, saya tunjuk ini duitnya masih kayak gini. Ini agak mahal sih, ini korek memang dijual cukup mahal, 2 kali lipat dari harga Sipo umumnya. Duitnya masih kayak gini. Aku agak lupa nominal tepatnya, tapi antara 85.000 sampai nggak sampai 100.000, tapi di masa ini duit tergede cuma 50.000. Oke, terima kasih sudah nonton sampai habis. Sampai ketemu lagi di review berikutnya. Ini duitnya masih kayak gini, bagusnya gini aja. Oke, sampai ketemu lagi.